Puji Tuhan. Good morning semuanya. Haleluya. Wow, luar biasa. Hari yang baru, semangat yang baru di minggu yang baru ini. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa biarkan setiap kita diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Haleluya. Katakan, saya diberkati untuk memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebuah waktu yang sungguh luar biasa. Bukan karena tanggalnya, bukan karena harinya, tetapi karena ada Yesus di dalam hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, jadikan umatmu saluranmu, saluran untuk menghasilkan ataupun memberikan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Menjadi saluran untuk menjadi saksimu, menceritakan nama di atas segala nama. Tuhan, biarkan umatmu senantiasa mau menjadi alatmu yang mulia. Dan biarkan umatmu boleh terus menghidupi setiap sabda-sabdamu hari ini. Hari ini kami percaya akan ada kemenangan, akan ada perlindungan, akan ada sukacita, akan ada kemurahan demi kemurahan Tuhan yang terjadi. Hari ini kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami pikirkan, itu yang akan Tuhan siapkan bagi setiap kami. Karena Engkau adalah gembala kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau gembala kami yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Mari angkat tangan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Terima kasih karena kami punya Engkau gembala yang baik.
Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami gak akan gentar Tuhan, kami gak akan takut di saat kami harus melewati lembah bayang-bayang maut. Kami gak akan gentar di saat kami harus menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kami. Di saat kami harus menghadapi vonis-vonis apapun itu, kami gak akan gentar, kami gak akan takut. Kami tidak akan pernah takut terhadap kedahsyatan malam sekalipun, karena kami punya gembala yang sangat baik. Gembala yang senantiasa akan melindungi kami, membaringkan kami. Gembala yang akan mengangkat kami tinggi. Gembala yang senantiasa akan membawa kami dalam jalan-jalan kemenangan. Seorang gembala yang penuh dengan kasih dan setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian, naikkan syukurmu kepadanya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami Tuhan tidak punya dasar untuk berharap, tapi kami akan tetap terus berharap. Di saat kami sendiri, kami akan tetap berharap kepadamu Gembala yang sangat baik. Semua orang bisa meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah satu detik pun meninggalkan kami. Terima kasih, Engkau Gembala yang sangat baik. Engkau Gembala yang begitu baik. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah terus kuasa-Mu dalam kehidupan kami, karena kami percaya kuasa-Mu masih ada sampai dengan hari ini. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan terus kehendak-Mu bagi kami, dan biarkan kami terus menghidupi kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, dan shalom, shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya memberi tema jangan bersumpah. Nah, karena masih ada saya temui banyak orang percaya yang masih suka bersumpah. Padahal firman Tuhan sudah jelas berkata, janganlah kamu bersumpah. Nah, kita baca Yakobus 5 ayat-ayatnya yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, satu ayat firman Tuhan lagi, Matius 5 ayat 34
sampai dengan 37. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Yakobus tadi diucapkan oleh seorang yang bernama Yakobus. Dan di dalam Matius tadi, Yesus sendiri yang mengucapkan. Yakobus dan juga Yesus mengucapkan intinya sama, yaitu apa? Jangan bersumpah. Nah, ada banyak orang yang masih suka bersumpah demi ABC gitu. Gak usah. Firman Tuhan sudah bilang, gak usah bersumpah demi apapun juga. Gak usah bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalaku, demi kehormatanku, atau apapun juga, jangan. Makanya itu kita sebagai pengikut Kristus, kita harus betul-betul mengerti ini, bahwa Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kita untuk jangan bersumpah. Ya. Nah, kita harus melihat konteks dan juga tradisi kenapa Yesus sampai mengatakan jangan bersumpah. Ya. Dalam tradisi Yahudi, kalau saya mempelajari bahwa ada orang-orang yang memakai sumpah untuk menekankan kebohongan ataupun juga membenarkan diri. Nah, itu dia ya. Jadi dalam tradisi Yahudi ternyata memang ada orang-orang yang suka memberitahu kepada semua orang bahwa kebohongannya itu seolah-olah betul-betul bukan kebohongan gitu loh. Makanya dia bersumpah. Padahal sesungguhnya kalau memang ya katakan ya, kalau tidak memang katakan tidak. Nah, ada beberapa alasan penting kenapa kita tidak perlu bersumpah. Selain tadi firman Tuhan yang sudah kita baca pastinya, dan poin-poin yang saya ambil ini juga saya ambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, supaya kita melatih diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Dan untuk engkau bertanggung jawab, engkau nggak perlu bersumpah. Engkau cukup apa? Membuktikan apa yang kau katakan. Haleluya. Engkau nggak bisa berkata kepada orang lain, oh saya bersumpah bahwa saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Saya bersumpah. Engkau nggak perlu ngoyo, ataupun engkau nggak perlu teriak-teriak untuk ngomong kayak begitu. Nggak perlu. Engkau cukup buktikan dengan apa? Pekerjaanmu diselesaikan dan orang lain melihat sendiri. Haleluya. Nah, makanya itu ya, saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo latihlah diri kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Kalau kita mengucapkan sesuatu, kita harus berani bertanggung jawab. Kalau kita berkata, oh aku akan selesaikan sungguh-sungguh. Jangan ketika ditanya kemudian kau berkata, oh saya bersumpah itu sudah selesai. Mana tapi buktinya? Tunggu dulu. Tapi saya bersumpah itu sudah selesai. Padahal belum selesai. Nah, ini sesuatu yang harus dimengerti oleh semua orang. Karena saya selalu pegang prinsip dalam hidup saya, dalam saya melayani. Kita ini adalah display. Katakan display. Artinya apa? Orang luar akan melihat Yesus itu dalam kehidupan kita. Mereka terkadang gak lagi cuman cukup dikasih tahu secara verbal, tapi mereka cukup berkata show me Jesus. Mereka mau melihat Yesus lewat siapa? Lewat kita.
Dan salah satunya kita harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Gak usah bersumpah. Ketika engkau berkata selesai, sudah selesai. Ketika engkau berkata ini pasti bisa, buktikan engkau pasti bisa melakukan itu. Haleluya. Ada banyak contoh-contoh yang lain tentunya ya. Yang kedua, supaya kita memiliki kebiasaan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tadi yang pertama, kita melatih diri bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Yang kedua, kita punya kebiasaan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Dan ketika kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya orang lain akan melihat itu. Dan kita nggak perlu sampai bersumpah-sumpah dengan kita berkata, aku sudah kerjakan itu, tapi kita belum kerjakan. Haleluya. Nah, saya belajar dalam saya melayani Tuhan, saya itu harus mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ada tidak ada pemimpin, saya tahu tetap ada Yesus bersama saya. Karena saya pegang prinsip itu, apapun tugas yang saya lakukan, sekecil apapun tugas itu, saya nggak lagi memperdulikan penilaian ataupun juga pujian dari pemimpin ataupun bapak rohani ataupun manusia. Saya nggak pedulikan itu. Yang saya pedulikan adalah apa? Saya harus kerjakan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Dan saya percaya Tuhan melihat itu. Haleluya. Jadi kita nggak perlu bersumpah-sumpah. Karena masih ada saya temukan. Ya, oh benar loh, betul loh, aku sudah kerjakan itu. Benar, sumpah aku sudah kerjakan itu. Nah, tapi sesungguhnya belum dikerjakan. Pelayanan sekecil apapun, kerjakan itu. Tugas apapun, sekecil apapun yang diberikan oleh bosmu kepadamu di kantormu, kerjakan itu. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita mengerjakan ini, kita melatih ini terus dalam hidup kita, kita nggak perlu bersumpah-sumpah. Nggak usah, nggak perlu. Kalau kita ini bersumpah-sumpah itu seolah-olah kita ini seperti sedang apa ya, sedang memaksakan itu tadi. Dalam budaya Yahudi yang tadi saya katakan ya, berusaha untuk apa, menekankan bahwa ini kebohonganku ini sebuah kebenaran ini. Wah, kebohonganku ini bukanlah kebohongan. Ya, berusaha terus membenarkan diri. Nggak perlu, nggak usah bersumpah-sumpah. Tunjukkan, buktikan, itu sudah cukup. Yang ketiga, supaya kita tidak suka berbohong dan tidak suka memberikan janji yang tinggal janji. Iya, jadi kalau kita nggak suka bersumpah, kita itu nggak akan suka memberikan janji yang tinggal janji. Kita kadang-kadang suka mengumbar janji. Nanti ya aku akan ini, aku akan berikan. Nanti ya aku akan begini. Nanti ya aku akan begitu. Kita ini suka janji sama orang banyak. Kita nggak berpikir, betul nggak atau bisa nggak kita menggenapi janji yang kita udah ucapkan. Haleluya. Ya. Jangan suka berbohong dan jangan suka memberikan janji yang tinggal janji. Kemudian kita bilang, oke, aku bersumpah nanti pasti aku akan kasih ini sama kamu. Sumpah deh, sumpah, gue pasti akan kasih. Hati-hati, jangan suka bersumpah. Ya, kemudian yang keempat, supaya kita menyadari bahwa kita ini nggak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Terus kita mau berkata sumpah, nanti besok aku akan begini. Sumpah deh, sumpah. Emang kamu tahu apa yang akan terjadi di depan? Nggak tahu kan? Jangankan yang besok terjadi, 1 detik di depan ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. 1 detik di depan kita ini mungkin kita masih bisa berkata-kata, tapi mungkin juga 1 detik ke depan ini tiba-tiba nafas kita berhenti. Nggak ada yang tahu. Maka itu jangan suka bersumpah. Sadarlah bahwa engkau nggak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di depan. Dan jangan suka bersumpah untuk memberikan janji-janji. Aduh, sudah deh. Ya, saya banyak menemukan sekali orang-orang yang kecewa, orang-orang yang terluka gara-gara apa? Sebuah janji. Hati-hati dengan janji-janji.
Makanya ada lagu yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi, ayo, ya, saya melatih diri saya. Siapapun seseorang yang memberikan janji kepada saya harus jujur katakan, saya tidak akan percaya 100% apa yang dia ucapkan. Karena apa? Oh, manusia. Ya toh, masih bisa bleset gitu deh. Dan saya cuma mau katakan, kita jangan suka memberikan janji, karena kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Makanya saya selalu berkata, saya akan coba ya, tapi saya nggak mau janji. Nah, itu selalu saya sampaikan. Karena ketika saya berjanji, apalagi disertai dengan sumpah, itu seperti kita sedang membawa diri kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Orang yang tahu di depan itu cuma Tuhan, bukan kita. Untuk itu hari ini saya mau mengingatkan setiap jemaat Tuhan, jangan bersumpah. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Kalau engkau diberikan sebuah tugas belum selesai, katakan apa adanya. Kalau engkau diberikan sebuah tugas, ternyata engkau nggak sanggup, katakan aku nggak sanggup. Kalau engkau ternyata deal bisnis dan engkau masih belum cukup modal, engkau harus berani berkata, sorry aku belum bisa ikut karena modal aku belum cukup. Katakan itu. Jangan ketika sudah terjadi kesepakatan di depan, sudah berjalan tiba-tiba yang terjadi apa? Ya, engkau nggak bisa memberikan modal yang sudah kau janjikan. Ini juga berbahaya. Jangan pernah bersumpah, tapi bertanggung jawablah. Lakukanlah yang terbaik. Hasilkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita mau praktek firman, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar hari ini, dan Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini betul-betul terus ditanam dalam diri setiap umat-Mu. Mereka menjadi tanah hati yang subur, yang ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa berkati umat-Mu hari ini, lindungi mereka dan bawa mereka terus dalam jalan kemuliaan Tuhan. Jadikan mereka alat keagungan-Mu, jadikan mereka Tuhan alat untuk bisa membawa banyak jiwa kepadamu. Jadikan mereka alat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarkan lewat perkataan mereka, lewat tindakan mereka, lewat hidup mereka, ada banyak orang boleh melihat dan mendengar tentang nama Yesus yang luar biasa baik, karena mereka semua adalah orang-orang baik. Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau kami masih suka bersumpah, tapi Tuhan tolong kami supaya kami berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.